Kita akan membahas mengenai God the Holy and Righteous. Jadi Allah yang kudus dan Allah yang benar. Ayat bacaan kita berasal dari Keluaran 34 ayat 1 sampai 7. Keluaran 34 ayat 1 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Ayat 4. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Ayat 6 dan 7, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Amin. Pernahkah kita kepingin banget untuk bertemu dengan seseorang? Mungkin kita pengen ketemu sama idol Korea, atau mungkin kita pengen banget ketemu sama doi waktu awal corona kita nggak bisa keluar rumah, atau mungkin kita ingin ketemu siapa yang kita pengen banget ketemu tapi mungkin agak susah gitu ya ketemunya. Nah, Musa pun juga pernah mengalami hal ini. Kalau kita baca satu pasal sebelumnya di Keluaran 33, diceritakan bahwa Musa ingin melihat kemuliaan Allah. Musa sudah bertemu dengan Allah yang menampakkan diri di dalam bentuk semak yang menyala di Keluaran 3. Allah yang menampakkan diri pada Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua Israel di Keluaran 24. Dan juga Allah hadir di dalam tiang awan dan tiang api sama perjalanan bangsa Israel dan beberapa kali lainnya. Dalam hal ini, di dalam hal teologi disebut sebagai teofani atau penampakan Allah. Allah yang menampakkan diri kepada umatnya di dalam perjanjian lama. Teofani di dalam perjanjian lama umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Allah hadir sebagai malaikat. Contohnya saat kita membaca tentang Abraham, Allah hadir bersama 2 malaikatnya. Nah, terlihat 3 malaikat, gitu kan? Lalu Allah juga bisa hadir dalam bentuk manusia. Contohnya ketika bertemu dengan Abraham, Allah menampakkan diri sebagai Melkisedek, Raja Salem. Nah, itu adalah teofani, penampakan Allah kepada manusia. Ataupun bisa juga Allah hadir atau menampakkan dirinya melalui sesuatu seperti petir di puncak Gunung Sinai, atau bahkan seperti semak yang terbakar saat bertemu dengan Musa. Nah, tetapi kalau kita melihat dari Keluaran 33, Musa ingin melihat Allah secara nyata. Padahal tadi yang kita sudah bilang, Musa sudah pernah bertemu dengan penampakan Allah itu tadi. Dari semak yang terbakar, dalam bentuk yang awan, yang api, dan sebagainya. Tapi Musa ingin melihat Allah secara nyata, ingin lebih nyata kepada Musa. Nah, mengapa demikian? Dan ini artinya bahwa Musa ingin mengenal Allah lebih dalam lagi. Musa sudah cukup lama di Gunung Sinai bersama dengan Allah, menikmati hubungan atau persekutuan yang akrab dengan Allah, yang mungkin belum pernah dialami oleh siapapun di dunia ini. Namun ia masih ingin mengenal Allah jauh lebih dekat lagi. Itulah mengapa Musa mengatakan ingin melihat kemuliaan Allah. Nah, ini teman-teman bisa baca lebih lanjut di Keluaran 33. Di dalam tafsirannya, Matthew Henry mengatakan, terjemahannya langsung ya, semua orang yang benar-benar mengenal Allah dan bersekutu dengannya
meskipun tidak menginginkan apa-apa lagi selain Allah, masih ingin atau mendambakan lebih banyak dari Allah. Sampai mereka benar-benar bisa melihat Allah seperti mereka dilihat oleh Allah. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya begini, saat kita mengenal Injil, satu-satunya yang kita inginkan dari hati kita terdalam hanya Allah. Nah, seperti lagu Turn Your Eyes Upon Jesus, sebuah himne kuno yang isinya adalah saat kita melihat Kristus, saat kita melihat Injil Kristus, maka dunia ini akan seperti buram dan di depan mata kita hanya ada Kristus. Jadi saat kita melihat Kristus, maka semua ini akan menjadi tidak berharga lagi buat kita. Karena hanya Kristus satu-satunya yang kita inginkan. Kita mungkin tidak punya lagi keinginan yang lain, karena keinginan kita satu-satunya hanya Kristus. Tetapi setelah kita banyak mengenal tentang Kristus, banyak mengenal tentang Injil Kristus di dalam hidup kita dan kita di dalam Kristus, maka kesukaan kita memang benar hanya Kristus. Tetapi kita tidak akan berhenti di situ. Kita akan terus mengejar Allah. Padahal semua selain Allah sudah buram, hanya Allah yang jelas buat kita. Satu-satunya tujuan kita hanya Allah. Tetapi saat kita sudah mengenal Allah jauh lebih dalam, kita akan terus mengejar Allah. Kita akan terus minta Allah untuk menunjukkan dirinya kepada kita jauh. Saat kita membaca Alkitab, saat kita membaca buku-buku rohani, kita minta Allah untuk terus menunjukkan dirinya kepada kita. Mengapa? Karena kita ingin mengenal Allah jauh lebih dalam. Sama seperti Musa yang ingin mengenal Allah jauh lebih dalam. Nah, di sini kita harus mengerti juga bahwa Musa pun tahu kalau Allah itu roh yang tidak bisa dilihat dengan mata fisik. Tetapi yang dimaksud oleh Musa untuk melihat kemuliaan Allah adalah bahwa selama ini Musa hanya mendengar suara yang keluar dari petir. Musa hanya melihat semak yang terbakar atau bahkan suara yang keluar dari semak itu atau dari tiang awan atau dari tiang api. Tapi kali ini ia ingin melihat sedikit dari gambaran kemuliaan Allah. Allah pun menyetujui untuk melihatkan sedikit darinya. Nah, sebelum Musa melihat kemuliaan Allah, Musa harus bersiap dan tidak ada yang lain yang boleh naik ke gunung itu selain Musa. Nah, hal ini kita baca tadi dari ayat 1 sampai ayat 3. Mengapa demikian? Hal ini demi keamanan orang Israel. Kok bisa? Karena kekudusan Allah sangat berbahaya bagi manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang berdosa. Saat kita melanggar satu perintah Allah saja, kita sudah tidak layak lagi untuk berdiri di hadapan Allah. Saat kita melanggar 1 dari 10 perintah Allah, kita sama saja sudah melanggar semua. Itulah mengapa di dalam kitab Yesaya dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kita itu seperti lilin di hadapan api kekudusan Allah. Kita pasti akan meleleh. Karena apa? Karena Allah itu sangat kudus, Allah yang maha kudus. Tetapi kita adalah orang yang berdosa. Kalau teman-teman bisa lihat gambar yang ada di slide ini. Nah, ini adalah 2 foto dari film Indiana Jones yang aku ambil gitu ya. Di mana pada adegan ini, pada scene ini, mereka mencari tabut sebagai harta karun. Kemudian ketika mereka buka, lalu muncul api yang besar dari dalam tabut itu. Nah, api itu sangat panas. Sehingga apa? Sehingga muka dari 2 tokoh ini terbakar dan meleleh. Nah, bahkan tokoh yang satunya yang aku tidak masukkan fotonya, kepalanya meledak. Nah, mungkin hal yang sama, itu sama seperti kita. Saat kita bertemu dengan kekudusan Allah, kita pasti akan meleleh. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Lalu pertanyaannya, kalau semua manusia berdosa, dan kita semua leleh ketika kita menghadapi kekudusan Allah, lalu mengapa Musa bisa naik ke gunung itu? Bukan karena Musa yang layak, tetapi karena Allah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada Musa. Allah memberikan kasih karunia kepada Musa, maka Musa bisa naik ke gunung Sinai dan melihat Allah, melihat kemuliaan Allah. Lalu kita lihat di dalam
teks yang kita baca dari ayat 4 dan 5, kita melihat Musa membawa 2 loh batu untuk kemudian dituliskan 10 perintah Allah. Sebelumnya di loh batu yang pertama Allah sendiri yang menulis. Tapi karena ketika Musa turun lalu melihat orang Israel yang menyembah berhala, lalu Musa membantingkan, lalu pecah loh batunya, dan kali ini Allah memberikan lagi kesempatan Musa untuk naik ke atas, tetapi loh batunya bukan lagi dari Allah, bukan lagi dituliskan oleh Allah, tetapi Musa yang membawa sendiri, dan Musa yang nanti akan menulis 10 perintah Allah itu. Nah, mengapa demikian? Alkitab tidak menjelaskan mengapa kok harus Musa yang menulis, kenapa bukan Allah lagi yang menulis. Tetapi yang pasti, loh batu yang dibawa oleh Musa, yang dibuat oleh manusia ini, akan menjadi pengingat bagi dosa-dosanya orang Israel. Loh batu yang baru ini mengingatkan bahwa Israel telah melanggar perjanjiannya dengan Allah di Gunung Sinai dengan menyembah anak lembu emas. Hal ini seperti sepasang suami istri yang sudah menikah, mengucapkan janji pernikahan, lalu kemudian bercerai dan sekarang menikah lagi. Mereka mengucapkan sumpah yang sama, tetapi rasanya tetap saja berbeda dengan pernikahan pertama mereka. Sama, orang Israel dan Allah sudah tanda kutip menikah gitu ya, dalam perjanjian. Kemudian orang Israel menyembah berhala. Di dalam Alkitab penyembahan berhala digambarkan sebagai perzinahan. Jadi kayak selingkuh seperti itu. Kemudian di sini Musa ingin rujukan lagi. Musa ingin Allah untuk mengampuni orang Israel dan kembali ke dalam perjanjian yang sama. Nah, sama. Perjanjiannya mungkin sama, tetapi rasanya akan berbeda. Nah, tetapi Allah masih memberikan kesempatan orang Israel untuk memperbaiki hubungan itu dengan Allah. Karena Allah adalah Allah yang setia dengan janjinya. Maka di sini Allah tetap ingin memperbaiki relasi dengan orang Israel. Nah, pada ayat 4 dan 5 yang kita baca tadi, kita melihat Musa naik ke gunung itu pagi-pagi. Tetapi walaupun Musa telah sampai di puncak gunung itu, yang katanya mau bertemu dengan Allah, tetapi ternyata kalau kita baca, turunlah Tuhan dalam awan. Nah, Allah tetap harus turun untuk bertemu dengan Musa. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa seberapa tinggi yang kita bisa raih untuk menggapai, untuk mencapai Tuhan, Allah tetap harus turun untuk bertemu dengan kita. Kita tidak bisa mencapai Allah dengan kekuatan kita sendiri, dengan kebenaran kita sendiri, atau dengan kemampuan kita sendiri. Itu sama saja seperti kisah Menara Babel. Orang yang ingin menggapai Allah dengan kemampuannya sendiri. Hal itu tidak mungkin. Nah, mengapa tidak mungkin? Karena untuk mengenal Allah, perlu kerendahan hati Allah untuk menunjukkan dirinya. Saat kita mau mempelajari mengenai makhluk hidup yang lebih rendah dari kita seperti hewan dan tumbuhan, kita hanya perlu observasi, melihat, dan kita akan mengerti. Saat kita mau membangun hubungan dengan sesama manusia, misalkan laki-laki dengan perempuan, maka tidak hanya bisa dengan observasi, harus ada interaksi. Dua-duanya mau untuk berhubungan. Saat kita menghadap atau ingin berhubungan dengan Allah, maka tidak bisa lagi hanya dari kita, tetapi harus Allah yang mau membukakan dirinya bagi kita. Kita melihat Allah di sini mau turun untuk bertemu dengan Musa. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, tetapi dia mau merendahkan dirinya bertemu dengan ciptaannya. Dia yang bertahta di surga yang mulia, di dalam terang yang tidak terhampiri, mau turun ke bumi. Dia adalah Allah yang maha kuasa, tetapi mau bertemu dengan ciptaannya. Puncaknya kita bisa lihat itu di dalam pribadi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah, tetapi dia mau datang ke dunia. Mau masuk ke dalam kesementaraan ini untuk bertemu, untuk berelasi dengan umatnya yang terhilang. Nah, kemudian, kalau kita terus membaca lagi yang kita baca ayat 6 dan ayat 7, kita akan melihat sesuatu yang aneh. Mengapa aneh? Karena di sini dikatakan Musa mau melihat Tuhan, Musa mau melihat kemuliaan Tuhan, tetapi ia hanya bisa melihat bagian belakangnya. Dan justru Allah malah berbicara kepada Musa di dalam ayat 6 dan ayat 7. Hal ini aneh. Kenapa? Karena Musa ingin melihat Tuhan, tetapi justru Tuhan berbicara tentang dirinya. Nah, itu yang warnanya kuning ya, yang nanti kita baca. Justru Musa ingin melihat Allah, tetapi justru Allah malah lebih banyak berbicara kepada Musa.
Hal ini menunjukkan seakan-akan Tuhan ingin berbicara kepada Musa. Kamu ingin melihat aku. Sini aku tunjukkan diriku. Tapi agar kamu tidak binasa, kamu hanya bisa melihat belakangku. Tetapi jika kamu ingin bukan hanya melihat aku, kamu ingin mengenal aku, itu tidak berbicara tentang bagaimana kamu melihat aku, bagaimana wujudku. Tetapi itu mengenal siapa Allah. Nah, kalau kita ingin mengenal Allah, tidak hanya lewat mata kita melihat, tetapi kita mengenal Allah melalui siapa Allah. Itulah mengapa di dalam khotbah-khotbah kita selalu kita belajar banyak tentang Allah. Di sini Allah menunjukkan siapa dirinya atau apa saja atributnya. Nah, disinilah Allah kemudian mengatakan siapa dirinya kepada Musa. Yahweh, Yahweh, Adonai, Adonai, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Inilah Allah. Bagaimana kalau kita mau mengenal Allah, kita harus tahu siapa Allah. Dan Allah menunjukkan dirinya kepada kita melalui dua ayat ini. Nah, inilah yang akan kita eksplor lebih jauh, dua ayat yang warnanya kuning ini. Nah, pertama, ada pengulangan. Allah mengenalkan dirinya sebagai Yahweh atau YHWH atau dikatakan sebagai Adonai. Kata YHWH atau Adonai adalah sebuah kata kerja, bukan sebuah kata benda. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang bekerja, dan bukan Allah yang mati. Kemudian, kalau kita mau belajar lebih jauh mengenai bahasa Ibrani, kita akan menemukan kata YHWH ini berasal dari akar kata hayah, artinya ada. Dengan tense kal imperfect yang bisa diartikan dia yang ada sebelumnya, sekarang ada, dan belum berakhir, atau dia terus ada. He who was, who is, and who is to come. Dialah yang pertama ada, sekarang ada, dan nanti tetap ada. Dialah sang Alfa dan Omega. Inilah Allah kita, Allah yang terus ada, Allah yang tidak diciptakan, Allah yang kekal. Ini adalah langkah pertama untuk kita mengenal Allah. Kemudian, bagian kedua, Allah mengenalkan dirinya sebagai Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya, mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Teman-teman perlu tahu bahwa ayat ini adalah salah satu ayat terpenting di dalam Alkitab. Karena ayat ini seringkali dikutip di dalam Alkitab. Aku menemukan lebih dari 30 kali ayat ini disalin atau dikutip di dalam ayat-ayat lainnya. Kalau kita melihat Mazmur 86, Daud berdoa, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Hal ini mengambil dari ayat yang kita baca, Keluaran 34 ayat 6. Nabi Mika di dalam Mika 7 mengatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Hal ini lagi-lagi mengutip dari Keluaran 34 ayat 6. Bahkan Yunus 4 ayat 2, ketika Tuhan akhirnya mengampuni Asyur, Yunus berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan kepadamu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi kalau kita melihat masih banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengutip atau mengambil dari Keluaran 34 ayat 6. Maka itu adalah salah satu ayat terpenting di dalam Alkitab. Mengapa ayat itu menjadi ayat yang penting? Jawabannya adalah karena orang Israel membutuhkan Allah yang seperti itu. Kalau kita melihat, Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang penyayang atau compassionate. Orang Israel membutuhkan Allah yang penyayang.
untuk mendengarkan tangisan mereka ketika mereka di bawah kuasa Firaun. Orang Israel juga butuh Allah yang penyayang, yang mendengar setiap teriakan lapar dan haus mereka di padang gurun. Dan Allah yang penyayang mendengarkan mereka. Keluaran 2 ayat 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Yang kedua, orang Israel juga membutuhkan Allah yang pengasih, yang gracious, yang akan memperlakukan orang Israel lebih dari yang mereka pantas dapatkan. Sebenarnya, orang sering bilang sama Tuhan untuk memberikan apa yang mereka pantas dapatkan. Ya, seringkali kita bilang, Tuhan, tolong kasih ke aku apa yang aku pantas dapatkan. Dan sebenarnya, kalau Tuhan mau melakukan itu, maka sebenarnya Tuhan akan memberi kita murka Allah. Karena kita manusia yang berdosa hanya layak menerima murkanya Allah. Hanya layak menerima amarahnya Allah. Hanya layak menerima hukuman dari keadilan Allah. Tetapi Allah memberikan yang lebih dari yang kita pantas dapatkan. Ia memberikan sesuatu yang kita bahkan tidak pantas untuk mendapatkannya. Yaitu kasih karunia-Nya dan keselamatannya. Karena kemurahan Allah, Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Orang Israel juga membutuhkan Allah yang panjang sabar, yang slow to anger, untuk mendengarkan keluhan dan protes orang Israel. Allah yang tidak pernah menyerah dengan umatnya yang tegak tengguh. Orang Israel juga butuh Allah yang berlimpah kasih dan setianya, abundant in love and faithfulness. Allah yang setia pada janjinya, Allah yang membebaskan Israel dari perbudakan karena janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Israel juga membutuhkan Allah yang mengampuni. Di ayat 7 dituliskan 3 hal tentang pengampunan, yaitu mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kesalahan dalam bahasa Ibrani adalah awal yang berarti berbalik dari yang benar dan baik. Pelanggaran dari kata pesya artinya menentang atau lebih dari sekedar melanggar perjanjian, tetapi mengkhianati Allah. Dosa dari kata-kata yang artinya menunjukkan keburukan moral atau dosa yang lebih umum. Di Keluaran 32 kita tahu orang Israel menyembah anak lembu emas. Mereka berbalik dari Allah yang benar. Mereka memberontak melawan Allah dan mereka berdosa. Musa memohon pengampunan Allah dan Allah pun mengampuni. Jadi saat Allah mengenalkan dirinya kepada Musa, ia menunjukkan dirinya sebagai Allah yang membebaskan dan menyelamatkan orang Israel. Tidak ada Allah yang lain seperti dirinya. Demikian juga dengan Israel. Allah yang demikian itulah yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Kita butuh Allah yang menyayangi kita, yang peduli dengan situasi yang kita hadapi. Kita butuh Allah yang bermurah hati, yang mau memberikan kasih karunia yang tidak layak kita peroleh. Kita butuh Allah yang panjang sabar, yang tidak mudah menyerah dengan kita yang berkali-kali jatuh di dalam dosa. Kita butuh Allah yang berlimpah kasih dan setianya, yang setia pada janjinya. Dan kita juga butuh Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Hal yang melegakan adalah bahwa Allah itu bukan hanya Allah milik orang Israel, tetapi Allah itu adalah Allah kita semua. Hal yang melegakan bagi kita adalah Tuhan Yesus adalah Allah yang seperti itu. Allah yang demikian kepada orang Israel juga adalah Allah yang hadir di dalam pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Ia mengerti situasi kita. Ia menyayangi kita. Itulah mengapa ia masuk ke dunia dan merasakan apa yang kita rasakan. Ia adalah Allah yang bermurah hati, Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Allah yang mengampuni kita. Wow, ini adalah Allah yang bukan hanya milik orang Israel, tetapi Allah yang juga milik kita. Tapi seringkali orang Kristen hanya berhenti di situ dan tidak menyelesaikan ayat 7-nya. Kalau kita membaca ayat 7-nya, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kita senang mendengar Allah yang mengasihi kita, tapi kita tidak suka dengan Allah yang adil, kudus, dan benar. Tapi inilah
yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam Keluaran 20 ayat 5 pun dikatakan Allah adalah Allah yang cemburu. Kalau kita tidak taat kepadanya, Allah akan menghukum kita. Kita orang berdosa, Allah akan menghukum kita. Jadi bukan hanya Allah yang mengasihi kita, tetapi Allah yang adil, Allah yang kudus, Allah yang benar. Allah tidak akan menghukum kita karena dosa orang lain, tapi karena kita adalah orang yang berdosa, maka Allah harusnya menghukum kita. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, di situ dikatakan Allah yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya. Wah, maksudnya gimana nih? Apakah dosa orang tua kena ke kita atau bagaimana? Bukan. Alkitab mengatakan orang hanya menanggung kesalahan dirinya sendiri. Nah, di dalam Imamat 26 ayat 40 sampai 42 dikatakan bahwa bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan lidahku, bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub dan seterusnya. Nah, mengapa dikatakan seperti yang tadi yang kita baca? Karena apa? Karena dosa orang tua seringkali diikuti oleh anaknya. Orang tuanya seperti ini, anaknya seringkali mengikuti. Nah, menurut penelitian, hal itu bisa diwariskan hingga keturunan keempat, bahkan sampai ke keturunan keempat. Maka yang dimaksud dengan membalaskan seorang ayah ibunya kepada anak-anaknya adalah saat anak-anak itu tidak mau berbalik, tapi malah mengikuti jalan orang tuanya. Maka Allah pasti akan menghukum mereka seperti menghukum orang tuanya. Nah, inilah keadilan Allah. Allah yang hanya menghukum mereka yang bersalah. Keadilan Allah yang kita bahas ini, yang menghukum orang yang bersalah, bersumber dari kekudusan Allah. Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus pasti dan harus membenci dosa. Habakuk 1 ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak bisa memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang dan seterusnya? Mata Allah terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Allah yang kudus tidak bisa bertemu dengan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa pasti akan meleleh karena kekudusan Allah. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Kekudusannya lah yang membuat Allah itu mulia. Dalam kitab Yesaya dan Wahyu, para malaikat memuji Allah bukan dengan nyanyian kasih atau dengan nyanyian rendah hati. Tapi malaikat memuji Allah dengan seruan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Inilah kekudusan Allah. Aku membaca sebuah buku yang menulis bahwa apa yang membuat Allah itu indah adalah kekudusannya. Nah, di dalam gereja ortodoks ya, gereja purba, gereja kuno, kekudusan Allah ini menjadi doa. Nah, dalam gereja purba, doa ini disebut sebagai Trisagion atau doa tiga kudus. Nah, yang isinya adalah Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Nah, ada lagunya di dalam tradisi liturgi mereka ibadah, mereka selalu menyanyikan ini. Aios o Theos, Aios ischiros, Aios athanatos, eleison. Namun satu hal yang kita perlu tahu ketika kita membahas kekudusan Allah adalah kekudusan Allah itu membenci dosa.
sehingga ia harus menghukum dosa. Kita harus ingat ini. Allah yang kudus membenci dosa sehingga ia harus menghukum dosa. A.W. Pink mengatakan, seringkali Allah mengampuni orang yang berdosa. Kita melihat Tuhan Yesus yang mengampuni banyak orang, maka dia mati untuk mengampuni banyak orang. Tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Allah mengampuni dosa. Allah hanya mengampuni orang yang berdosa. Ia tidak mengampuni dosa. Dan pendosa hanya bisa diampuni di atas dasar orang lain yang menanggung hukumannya. Sebab Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau nggak ada orang lain yang membayar hutang kita, maka kita tetap orang yang berdosa. Maka untuk kita bisa diampuni oleh Allah, harus ada orang lain yang menanggung hukuman kita. Ya, karena kita berdosa, kita nggak bisa membayar atau menanggung hukuman kita sendiri, maka Allah harus ada orang lain yang menanggung hukuman kita. Nah, kalau nggak ada yang menanggung hukumannya, terus bagaimana? Ya, pasti kita hanya bisa menerima murkanya Allah. Kita hanya bisa menerima penghakiman dan hukuman Allah. Kita harus ingat ini ya. Di dalam diri kita harus mengingat mengenai kekudusan Allah. Kita harus mengingat bahwa Allah hanya mengampuni orang yang berdosa, pendosa, bukan dosanya. Kita harus ingat bahwa karena satu dosa, Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Karena satu dosa, seluruh keturunan Ham menerima kutukan. Karena satu dosa, Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Karena satu dosa, Gehazi pelayannya Elisa kena penyakit kusta. Segini parahnya kekudusan Allah. Segini parahnya keadilan Allah. Bagaimana dengan kita? Kita telah melanggar banyak sekali perintah Allah. Kita harusnya binasa karena kekudusan dan keadilan Allah. Tapi seringkali kita hanya melihatnya sebagai Allah yang baik dan mau melakukan semua yang kita inginkan. Dia seakan-akan jadi pelayan atau jin kita. Atau seperti dewa-dewi agama lain. Yang kita berdoa terus, minta Allah, dan Allah mengabulkan. Saat kita berdosa, kita berdoa, minta Allah mengampuni kita, tapi kita hanya mengharapkan Allah yang mengampuni kita, besok kita ulangi lagi. Lalu kita doa, minta pengampunan, besok kita ulangi lagi. Kita mengharapkan Allah yang mau mengasihi kita, yang terus mengampuni kita. Tapi kita tidak pernah memikirkan atau mengharapkan Allah yang kudus, Allah yang adil. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Allah bukan hanya Allah yang kasih, tetapi dia juga Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang benar. Kita seringkali saat kita yang bersalah, kita selalu ingin Allah yang mengampuni kita. Dan tidak mau Allah yang adil yang menghukum kita karena kesalahan kita. Tapi saat kita melihat orang lain yang kita nggak suka bersalah, kita seringkali mengharapkan Allah tidak mengasihi orang itu, tapi mengharapkan keadilan Allah, Allah yang menghukum orang itu. Ya. Jadi kalau kita salah, kita minta Allah yang selalu mengampuni kita. Tapi saat orang lain yang kita nggak suka bersalah, kita seringkali minta Tuhan hukum dia, jangan ampuni dia, hukum dia. Nah, ini hal yang lucu sebenarnya. Tapi kita seringkali melakukan ini. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang sebenarnya hanya layak mendapatkan keadilan Allah. Yang saat kita bertemu dengan kekudusan Allah, kita nggak bisa berdiri di hadapan Allah. Mungkin teman-teman ada yang bingung. Tadi katanya Allah mengasihi kita, katanya Allah pengasih dan penyayang. Nah, tapi kok kita membaca sekarang Allah kok menghukum. Nah, ini gimana ini? Ya, kita harus tahu ya, membahas Allah itu seperti dua sisi mata koin. Yang satu kekudusan Allah dan keadilan Allah, yang satu adalah kasihnya Allah, Allah yang penyayang. Jadi itu seperti dua sisi mata koin. Nah, kita mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni dosa. Tapi di sisi lain, Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan adil, yang tidak membiarkan dosa tidak dihukum. Timothy Keller bilang, Allah tidak bisa baik sempurna jika dia mengabaikan kejahatan.
Tapi dia juga tidak bisa baik sempurna jika membiarkan begitu saja semua orang binasa. Lalu bagaimana kita memahami kasih Allah dan keadilan Allah? Bagaimana kita memahami Allah yang mengampuni orang yang berdosa dan kita bisa melihat Allah yang menghukum dosa-dosa? Para penulis Perjanjian Lama, para nabi bahkan, dibuat bingung dengan dua hal ini yang terkesan itu kontradiksi. Allah yang mau mengampuni orang yang bersalah dan Allah yang menghukum orang yang bersalah. Ini dua hal yang mungkin susah untuk diketemukan. Tetapi kita sebagai orang Kristen tahu jawabannya. Di mana kasih dan keadilan Allah yang sempurna ini bisa bertemu? Di mana kasih Allah dan keadilan Allah bisa bertemu? Jawabannya adalah di salib Kristus. Di atas salib, keadilan Allah memberi hukuman yang tepat bagi dosa. Dan pada saat yang sama, memberi keselamatan yang gratis, yang cuma-cuma kepada orang yang beriman, yang percaya. Di atas salib, keadilan Allah dan kasih Allah bertemu dan dua-duanya bersinar terang. Di salib kita melihat Allah yang adil dan kita juga melihat Allah yang penuh dengan kasih. Bukan hanya Allah yang adil aja, tapi nggak kasih. Atau bukan hanya Allah yang kasih saja, tapi tidak adil. Di salib kita bertemu dengan Allah yang adil dan Allah yang kasih. Dua-duanya ini ketemu. Roma 3 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, ini karena kasihnya Allah yang penyayang, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya adalah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Maksudnya gimana? Mungkin susah ya untuk memahami ayat itu ya. Kita melihat Allah yang penyayang. Dari mana? Karena Allah mengutus anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Karena kasihnya Allah mengutus anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus mau memberikan dirinya dengan penuh kerelaan. Ini semua karena kasihnya. Tapi di sisi lain, kita juga melihat keadilan Allah. Setiap dosa harus dihukum. Dosa tidak bisa langsung diampuni. Dosa harus dihukum. Tetapi yang Allah hukum bukan kita, tetapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib, menggantikan kita semua yang harusnya mati. Kita semua yang harusnya menerima murkanya Allah. Kita semua yang harusnya menerima neraka. Tapi Tuhan Yesus mati menggantikan posisi kita. Maka ada substitusi, ada pertukaran. Harusnya kita yang mati, tapi diganti Tuhan Yesus yang mati. Ya, makanya seringkali aku selalu mengatakan bahwa Allah yang benar menjadi salah, supaya kita yang salah bisa dibenarkan. Allah yang kudus menerima dosa kita ditanggungkan semua ke Kristus, supaya kita yang berdosa bisa menerima kekudusan Allah. Dia yang mulia, yang maha kuasa, yang maha kudus, rela menjadi hina, dicambuk, disalib, disiksa, supaya kita yang hina karena dosa kita bisa menerima kemuliaan Allah. Hal ini bukan gratis, cuma-cuma langsung Allah mengampuni kita, tidak. Ada harga yang harus dibayar. Bukan kita yang bayar, tapi Kristus yang bayar. Terus pertanyaannya, apa aplikasi dari materi yang kita pelajari hari ini? 1 Petrus 1, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dan itu bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau kita sudah ditebus dan diadopsi jadi anaknya Allah, bukankah kita harusnya belajar dari Allah tentang bagaimana seharusnya kita hidup? Kita harusnya hidup seperti yang Dia inginkan. Di sini dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Jadi kita hidup kudus, kita melakukan perintah Allah, bukan supaya mendapatkan keselamatan, bukan supaya Allah memberkati kita, bukan supaya Allah memberikan apa kepada kita, tapi sebab kamu tahu bahwa kita telah ditebus. Kita ditebus, di Galatia dikatakan kita diangkat menjadi anaknya. Bukan hanya ditebus, tapi diangkat jadi anaknya. Sebagai anak Allah, kita harusnya punya DNA yang sama seperti Bapa kita. Sebagai orang yang ditebus, harusnya kita hidup sebagaimana yang Tuhan kita mau. Dan sebagai ciptaan, harusnya kita hidup seperti yang diinginkan oleh pencipta kita. Yaitu apa yang Ia rancangkan dari kita. Kita hidup kudus karena kita telah diselamatkan dan masuk dalam keluarga Allah. Bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita telah diselamatkan. Kita melakukannya dengan rasa syukur dan penuh sukacita, bukan dalam tekanan atau karena terpaksa. Hidup kudus bukan hanya saat hari Minggu, tetapi setiap hari. Orang Kristen tidak boleh membeda-bedakan hidupnya seakan-akan hidup di dua dunia yang berbeda. Di hari Minggu hidup kudus, di hari Senin sampai Sabtu hidupnya tidak kudus. Orang Kristen harus hidup 100% kudus. Sama seperti Allah yang selalu kudus. Bukan hari ini bolong, gak kudus, besok kudus lagi. Besok gak kudus, besok kudus lagi. Enggak. Allah selalu kudus. Maka kita juga hidup kudus sama seperti Allah. Setiap hari kita hidup di dalam kekudusan. Saat kita belajar, saat kita di rumah, saat kita bersama-sama dengan teman kita, saat kita pergi ke mall, saat kita jalan-jalan, saat kita piknik, saat kita traveling, saat kita melakukan apapun, bahkan saat kita makan, saat kita minum, saat kita tidur, kita melakukan apapun itu, kita harus melakukannya seperti yang Allah inginkan. Maka itulah kehidupan Kristen yang sebenarnya. Karena kita mencerminkan bagaimana atau siapa Allah kita. Dia adalah Bapa kita. Bapa dan anak harusnya punya kesamaan. Saat Bapa kita adalah Allah yang kudus, Allah yang mengasihi, maka kita juga harus punya hidup yang seperti itu. Dia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Ciptaan harusnya hidup seperti yang diinginkan oleh penciptanya. Dan dia juga adalah penebus kita. Kita yang ditebus harusnya hidup seperti yang diinginkan oleh orang yang menebus kita. Itulah hidup kekristenan.